Dan Yesus baik ya, saudara. Tetap mengucap syukur, Dia Allah yang dahsyat. Ya, buka kitabnya saudara di kitab Kejadian 8. Mulai dari ayat yang ke-20, kita akan belajar 3 ayat ya. Tema kita pagi hari ini adalah seperti apakah doa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, mari kita belajar saudara. Doa tidak sembarangan doa. Yang penting doa, yang penting ngomong sama Tuhan, no. Doa itu harus ada kualitasnya. Gak sembarangan ngomong sama Tuhan. Makanya seringkali kita gak merasakan kekuatan Tuhan, tidak merasakan damai sejahtera, sebab kita ini tidak pernah tahu bagaimana caranya berdoa dengan benar. So, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan mengajar kepada kita semua doa yang benar itu seperti apa. Sudah saudara, Kejadian 8 ayat yang ke-20. Ya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Perhatikan, ini Nuh datang kepada Tuhan setelah dia ditolong oleh Tuhan keluar dari bencana air bah. Lihat, air bah itu bukan sembarangan bencana. Jadi Tuhan menyuruh Nuh, kita tahu ceritanya ya, Nuh bikin bahtera untuk membawa keselamatan bagi keluarganya, termasuk bisnis usahanya, semua kekayaannya. Aman semuanya. Orang itu kalau kita taat, Anda dan saya taat kepada Tuhan, maka keluargamu, kekayaanmu, bisnis usahamu pasti aman dalam lindungan Tuhan. Makanya penting sekali ketaatan. Seringkali kita hanya berpikir untuk diri sendiri. Kita lupa punya keluarga, punya bisnis usaha, punya kehidupan pelayanan, perlu pengurapan. Nuh ini hidupnya diurapi oleh Tuhan. Hidupnya disertai oleh Tuhan. Makanya waktu ada air bah, Tuhan sudah mempersiapkan, meminta Nuh untuk mempersiapkan bahtera. Itulah bukti dari sebuah ketaatan. Gak hanya Nuh yang diselamatkan Tuhan, tetapi melalui ketaatan Nuh, keluarganya selamat, harta kekayaannya selamat, bahkan binatang peliharaannya selamat. Ya, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Tapi lihat caranya Nuh. Kita belajar dari tokoh ini. Caranya Nuh doa kepada Tuhan itu seperti apa? Dari segala binatang yang tidak haram, ini kata kuncinya. Perhatikan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Datang kepada Tuhan itu bawa korban. Jangan doa dengan tangan kosong. Ya, kita sudah belajar berkali-kali. Doa itu jangan bawa tangan kosong. Tuhan berkati aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan aku. Itu artinya tanganmu kosong, gak ada apa-apa. Engkau hanya minta supaya Tuhan memenuhi tanganmu. Ya, jangan bawa tangan kosong. Tetapi lihat, Nuh memberikannya apa? Segala binatang yang tidak haram. Artinya, yang pertama, standar kekudusan itu penting. Binatang yang tidak haram, hewan yang tidak haram, segala jenis burung yang tidak haram, semua yang sifatnya tidak haram itu bicara tentang kekudusan. Ingat loh saudara, kita itu masuk dalam hadirat Tuhan. Waktu kita datang dalam doa pujian penyembahan, ada standar yang Tuhan berikan buat kita. Seringkali kita mengesampingkan itu. Dianggap bahwa kita itu kalau doa ya udah doa-doa aja. No, saudara. Ada standar yang harus kita lakukan. Standarnya adalah kekudusan. Artinya,
Jadi orang tuh nggak jatuh terus-menerus dalam dosa. Hatinya dijaga, pikirannya dijaga, cara kita hidup day by day dijaga. Bekerja yang jujur, punya bisnis usaha yang jujur. Jangan nipu orang. Jangan menyalahgunakan kebaikan orang lain. Jangan memanfaatkan orang lain. Itu standar kekudusan. Bisnis usaha, punyailah toko yang jujur. Punyailah bisnis yang jujur. Bekerjalah di kantor yang jujur. Standar. Nuh menjaga itu di hadapan Tuhan. Makanya waktu dia bangun Bahtera Nuh, waktu bangun Bahtera, kondisinya Nuh itu baik-baik aja. Kita tuh seringkali, kalau keadaan kita baik-baik aja, tidak mendengar suara Tuhan. Kita terlena dengan semua kekayaan kita, terlena dengan semua kebahagiaan kita, hingga kita nggak punya waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi Nuh konsisten. Dia mendengar suara Tuhan. Padahal keadaan Nuh baik-baik aja kok. Situasinya juga baik-baik aja. Tapi Tuhan katakan, bangun Bahtera. Yang artinya, engkau harus berjaga-jaga. Tuhan kasih tahu, berjaga-jagalah senantiasa. Sebab di depan itu ada banyak goncangan, ada banyak tekanan, ada Bahtera, ada air bah. Bangun Bahtera. Nuh nggak tahu, saudara, kalau mau ada badai, mau ada air bah, nggak tahu, saudara. Nuh nggak tahu. Itulah pentingnya berjaga-jaga. Jangan terlena dengan kekayaan. Jangan terlena dengan keadaan kita yang dianggap sudah enak, sudah aman. Kita nggak pernah tahu loh ke depannya mau terjadi apa. Kita tidak pernah bisa tahu, jangankan kok ke depan. Habis kita ini aja, kita juga nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. So, hati-hati sekali. Nuh katakan bahwa dari segala binatang yang tidak haram. Makanya waktu kita datang kepada Tuhan, jangan dengan tangan kosong. Berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Itu korban. Menjaga hatinya, mengampuni kesalahan orang, memberkati orang yang membenci kita, memberkati orang yang menipu kita, itu korban. Jangan pernah datang kepada Tuhan hanya sekedar minta terus-menerus. Doa yang benar adalah seperti si Nuh ini. Dia tidak membawa barang palsu. Dia tidak membawa barang curian. Dia tidak membawa barang tipuan. Tapi dia mempersembahkan hidupnya. Mempersembahkan kebenarannya. Nah, itu penting. Fokus hidup bukan tentang materi. Fokuslah hidup benar di hadapan Tuhan, itu jauh lebih penting. Diambilnyalah beberapa ekor. Kalau yang pertama tadi adalah standar kehidupannya hidup kudus, nggak nyolong, nggak nipu, bisnis usaha yang jujur, jangan pernah mencuri. Lalu dikatakan, diambilnyalah beberapa ekor. Kita datang saat teduh, itu bayar harga, saudara. Pagi-pagi bangun, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan capek, banyak sekali masalah yang harus dihadapi, tapi tetap datang di hadapan Tuhan. Itu bayar harga. Jangan suka pada zona nyaman. Zona nyaman itu tuh membahayakan diri, saudara. Zona nyaman itu seperti apa? Aku kok malas ya baca Alkitab. Aku kok malas ya doa. Aku kok malas ya pergi ibadah. Anda terlalu suka dengan zona nyaman. Makanya doanya ya cuma Tuhan sembuhkan aku. Tuhan pulihkan aku. Engkau hanya minta untuk dirimu sendiri. Engkau tidak upgrade dirimu sebagai pendoa, sebagai pemuji penyembah Tuhan. Yang ada di dalam pikiranmu hanya
Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan aku. Upgrade saudara, upgrade diri sebagai pendoa, upgrade diri sebagai pemuji penyembah. Di-upgrade diri kita, membaca firman Tuhan orang waton ngomong, nggak cuma sekedar dibaca. Tapi ngerti sungguh Tuhan bicara apa. Banyak orang hari-hari ini sukanya khotbah yang tentang berkat. Sukanya khotbah yang menyenangkan telinga. Maaf sekali, kalau kebiasaan orang-orang mendengarkan khotbah yang lembut-lembut, yang menyenangkan telinga, makanya orang seperti ini gampang tersinggung. Tipe-tipe jemaat gampang tersinggung, kalau kesentuh firman Tuhan gampang tersinggung. Dia nggak upgrade dirinya, maunya yang enak. Tuhan akan berkati engkau, Tuhan akan menyembuhkan engkau, Tuhan akan membuat engkau kaya, Tuhan akan menyertai engkau. Itu yang kau mau. Yang dimau oleh jemaat yang suka zona nyaman tuh kayak gini. Anda salah besar. Jemaat itu perlu pecot. Yang artinya apa? Bangun dari zona nyaman. Kalau yang kita dengar, firman yang kita dengar adalah firman yang hanya kita sukai, kita nggak akan pernah bawa korban. Ini Nuh, dia tuh bawa korban, saudara. Dia sadar betul bahwa dia itu ditolong oleh Tuhan. Ini kan ceritanya Nuh. Nuh ini lagi dibebaskan loh sama Tuhan. Habis ditolong dari air bah. Lah kita ini cenderungnya kalau sudah terima mujizat, cepat banget ninggalin Tuhannya. Terlena dengan kekayaan yang kita punya. Terima kesembuhan, udah langsung gak doa lagi. Terima berkat, baru aja jualannya naik, omsetnya naik, langsung gak doa. Itu zona nyaman. Makanya kalau Anda jadi jemaat, kebiasaan dengar firman Tuhan yang enak di telinga, kayak begitu. Gampang tersinggung, gampang ninggalin Tuhan. Aku nggak suka khotbah kayak begini. Khotbahnya itu tuh ya yang enak. Aku itu lagi stres. Aku tuh lagi frustrasi. Ngomongnya tentang persembahan. Hidup aja kurang. Pendetanya minta persembahan. Ngerti gak sih kehidupan saya? Nah ini tipe kayak begini. Pengennya diberkati. Nuh katakan apa? Dia mengambil beberapa ekor lalu mempersembahkan. Ada harga yang harus dibayar, saudara. Mengapa kita sering miskin dalam soal keuangan? Nabur aja enggak. Pelit banget untuk pekerjaan Tuhan. Bangun pagi-pagi aja enggak mau. Mau menolong orang aja enggak mau. Mendoakan orang lain enggak mau. Pelit jadi hidup. Oleh sebab itu, saudara, jangan membiasakan diri mendengarkan khotbah yang menyenangkan hatimu. Engkau sendiri yang rugi. Saya selama jadi hamba Tuhan gak peduli sama penilaian orang, saudara. Mau dibilang galak, mau dibilang ajarannya, waduh susah banget. Tegurannya keras, saya gak peduli. Anda gak tahu soalnya. Kalau Anda suka pada zona nyaman, itu bikin Anda mandul. Bikin Anda gak bersemangat. Anda gak ngerti tujuan hidup. Sensitif kan? Sensitif, gampang tersinggung, tukang marah. Karena apa? Yang didengar hanya yang enak. Engkau nggak bayar harga. Nuh dikasih oleh Tuhan. Makanya kenapa dia diloloskan dari bencana. Nggak cuma Nuh yang diberkati, tapi keluarganya, bisnis usahanya, binatang peliharaannya diselamatkan oleh Tuhan. Anaknya, mantunya, cucunya, cicitnya, semua diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Nuh berkorban untuk Tuhan. Bangun pagi-pagi. Saat teduh, saudara. Amin. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, lihat ayat yang ke-21. Waktu Tuhan mencium persembahan yang harum, lihat dikatakan
persembahan yang harum. Nah kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan utangku banyak, persembahannya harumnya apa? Yang ada Tuhan bosan, saudara. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Waktu nyembah begini, nggak peduli. Mau nggak bisa bayar utang, mau sakit penyakit, mau apa, nggak peduli. Nyembah di hadapan Tuhan. Lu bayar harga itu. Makanya pujian penyembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau coba kualitas doanya cuma, aduh Tuhan, jualanku cuma segini Tuhan. Terus anakku bayar sekolah gimana? Terus keluargaku makan apa? Pertanyaan saya, korban yang kamu bawa untuk Tuhan itu apa? Tuhan mencium persembahan yang harum. Yang harum. Waktu engkau disakiti orang, kau berdoa, Tuhan, aku memberkati dia, Tuhan. Aku mengampuni dia, Tuhan. Aku memberkati dia yang mencuri uangku, yang menipu bisnisku. Aku memberkati dia, Tuhan. Aku memberkati dia. Itu korban yang harum. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Sekalipun keadaanku belum baik, tapi aku terus akan memuji Engkau. Aku percaya kepadamu, Kau hadir dalam keluargaku. Terima kasih Tuhan. Sekalipun keadaanmu tidak baik-baik aja, tapi Engkau mampu mengucap syukur. Itu harum di mata Tuhan. Tapi kalau engkau berteriak, Tuhan mana janjimu? Anda debt collector. Tuhan tidak pernah punya utang apa-apa loh. Tapi minta terus kayak debt collector. Nagih, nggak punya rasa hormat, nggak tahu aturan. Maunya berkat. Itu loh saudara, kenapa Anda itu perlu khotbah yang membangkitkan diri. Karena kebanyakan jemaat itu tipe sensitif. Apalagi kalau udah kehilangan pekerjaan, bisnis usahanya lagi mandek, lagi stres dengan masalah keluarga. Sama situasinya aja sensitif, apalagi doa. Apalagi suruh saat teduh. Nah, beberapa waktu yang lalu, waktu saya melayani suami istri gitu ya, mereka awal pertama mendengarkan gitu. Terus kemudian di tengah-tengah kami konseling ribut dua-duanya. Ya kamu ngomong aja enak. Doa, disuruh doa. Kamu enggak tahu perasaan saya. Nah, suaminya ngomong begitu. Istrinya bilang, ya sabar. Memang keadaannya lagi enggak baik. Ya kamu enak tinggal ngomong. Nah, ribut kan. Yang satu mengajarkan bagaimana mengucap syukur. Yang satu marah. Saya di depan orangnya gitu ya, pengen tertawa gitu. Ini kalau tipe-tipe jemaat yang tidak mau berkorban, maunya kalau doa langsung terjadi mujizat, gak dewasa toh. Ngomong firman Tuhan aja gampang. Ngomong mengampuni aja gampang. Apa itu mengucap syukur, keadaan juga gak berubah. Makanya gak bisa dewasa. Karena tipenya kayak begini. Korbannya ndak harum. Karena penuh dengan kemarahan, kekecewaan, bersungut-sungut, tukang marah di hadapan Tuhan. Harum dari mana, saudara? Makanya stres, toh? Makanya frustrasi, kan? Nah, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan di hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Lihat, waktu kita taat kepada Tuhan,
Waktu kita menaruh hormat kepada Tuhan, kita dibebaskan dari kutuk keturunan. Kita dibebaskan dari kutuk. Bu, kita tuh kan sudah terima Tuhan Yesus. Kok masih bicara tentang kutuk? Kan kita udah dibebaskan. Betul, Tuhan Yesus memang mati bagi kita untuk menyelamatkan kita. Itu betul. Tapi manusia itu kan masih hidup dalam dosa. Bisa enggak itu menimbulkan kutuk? Tukang selingkuh, tukang main judi, terus Anda declare, saya bebas kutuk. Kira-kira masuk akal enggak? Menciptakan kutuk baru dalam keluarga, kemiskinan. Banyak orang tuh salah dalam pemahaman tentang kutuk. Orang Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, kok masih ngomong tentang kutuk? Kalau nggak melakukan dosa, pasti nggak akan ada kutuk. Tapi kalau masih hidup dalam dosa terus-menerus, ya itu kutuk. Kutuk itu tuh nggak hanya untuk diri sendiri loh, saudara. Merembet ke keturunan kita. Anda lihat aja, kalau suami istri, maaf ya, orang tua yang suka selingkuh, kalau anakmu tidak hidup dalam pertobatan, anakmu akan jadi tukang selingkuh juga. Kalau Anda main-main sama dukun, okultisme, maka semua yang ada di bawahmu akan main juga, akan kena dampaknya. Itu namanya dosa keturunan. Makanya pemahamannya mesti benar. Tuhan Yesus memang mati di kayu salib buat tebus kita. Tapi kalau kita masih dosa terus, ya itu namanya menimbulkan kutuk baru. Nah ini dikatakan sama Tuhan apa? Persembahannya harum. Yang artinya apa? Hidup dalam pertobatan itu menyenangkan hati Tuhan. Makanya di sini dikatakan, aku tidak akan mengutuk bumi, dan karena manusia sekalipun ditimbulkan hatinya yang jahat dari sejak kecilnya. Lihat, sekalipun ada dosa di masa lalunya, karena dia hidup dalam pertobatan, Tuhan bebaskan dia dari kutuk. Amin. Jadi pemahamannya benerin dulu. Jangan membuat dosa baru. Kalau Anda berdosa, anakmu juga akan melakukan dosa. Makanya perlu pertobatan, saudara. Perlu pertobatan. Di garis keturunan mami saya itu, ada penderita sakit mental. Pada waktu itu, saya yang dapat. Saya sakit mental itu tuh bertahun-tahun, saudara. Nggak pulih. Keluar masuk ke psikiater berkali-kali. Didoakan pendeta berkali-kali. Nggak sembuh, nggak pulih. Karena saya belum tahu waktu itu. Tapi begitu sudah tahu bahwa, oh ini ternyata kutuk keturunan seperti ini. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Saya belajar pujian penyembahan. Saya belajar doa. Sembuh loh, saudara. Saya terakhir pergi ke pendoa, ke psikolog, ke psikiater. Itu tuh tahun 2015 apa 2016. 2015. Itu terakhir. Berarti sudah 10 tahun yang lalu. Sembuh sempurna, saudara. Sembuhnya tuh sempurna. Nggak kambuh-kambuhan. Sama sekali. Makanya Tuhan katakan apa? Kalau persembahanmu itu kudus, menyenangkan hati Tuhan, harum, maka kutuk keturunan itu dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Itu yang benar. Ya, janji Tuhan itu iya dan amin. Makanya kalau standar kita hanya sebatas materi, percayalah saudara, kutuk tetap ada. Karena yang dipikirin apa? Mamon. Yang penting kaya, yang penting bisa makan, yang penting bisa traveling, yang penting bisa ini.
Nggak salah Anda menikmati itu. Tapi kalau fokusnya hanya sebatas itu, kutuk terus yang ada. Cepat atau lambat engkau akan miskin juga. Cepat atau lambat engkau akan sakit juga. Karena nggak menjaga api Tuhan. Jagalah api Tuhan itu. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Tiap hari nabur, saudara. Tabur itu tuh gak cuma nabur kebaikan. Doa, pujian, penyembahan, waktu kita memperkatakan firman Tuhan, itu menabur. Itu ya buat dirimu sendiri, itu ya buat keluargamu, buat anak-anakmu, buat bisnis usahamu, itu buat dirimu sendiri. Kalau bangun pagi aja susah, lalu kau akan menuai apa, saudara? Saya beberapa waktu yang lalu, saya khotbah di Westin International School. Di situ ada anak-anak SMA. Saya katakan, fokus kalian jangan hanya sekedar jadi juara, nilai bagus. Kalian diberkati Tuhan. Orang tua yang kaya raya deh, orang yang sekolah di Westin itu kan pasti kaya raya toh, orang itu sekolah mahal. Jangan hanya fokus juara. Karakter kalian harus terbentuk baik. Cara hidup harus hati-hati. Ngajarin anak itu tuh jangan hanya sekedar juara. Perilaku sehari-hari juga harus di-maintain. Harus diperhatikan. Buat apa anak kita tuh pinter, juara, tapi akhlaknya nggak terbentuk baik. Ngomongnya tetap kasar, nggak menaruh hormat orang tua. Pinter sih pinter, juara sih juara. Tapi tontonannya film porno, tontonannya kayak begitu, main game terus-menerus. Perilakunya nggak terbentuk. Nah, Tuhan katakan apa? Selama bumi masih ada, teruslah menabur. Waktu kita doa pujian penyembahan, Tuhan menjanjikan apa toh? Keselamatan. Makanya para orang tua, pikiran itu tuh jangan hanya sekedar yang penting aku kaya, yang penting aku bisa makan, yang penting ini. Hello, kalau fokusmu kepada itu, anak-anakmu, keluargamu yang lain, hancur saudara. Sebab iblis mendengar bahwa, oh kamu butuh materi. Oke. Kehidupan pribadi anak, pasangan, diobok-obok sama iblis. Karena pikirannya cuma materi. Doa, pujian, penyembahan. Nuh berhasil membawa keluarganya, bisnis usahanya, binatangnya, semuanya berhasil dibawa sama Nuh keluar dari air bah. Ini loh bukti bahwa Tuhan menyertai Nuh. Kalau kita taat, pasangan, anak, cucu, mantu, bisnis usaha kita, aman. Aman, saudara. Ubah gaya hidupnya. Pilihlah khotbah yang membuat engkau bangkit. Pilihlah khotbah yang membuat engkau bangkit dari zona nyamanmu. Baca firman Tuhan yang membangkitkan. Jangan tentang berkat-berkat terus. Pilihlah khotbah yang mengajarkanmu untuk hidup jujur, untuk hidup baik, untuk hidup benar, untuk bisa bertumbuh. Jangan pernah minta anak, kamu harus taat, kamu harus ini. Tapi kaunya sendiri sebagai orang tua nggak bisa kasih contoh. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya lagi nonton TV gitu, ada pasangan suami istri artis gitu ya. Si mamanya bilang begini, saya selalu bilang sama anak-anak saya, ini artisnya Kristen saudara ya. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, kamu harus punya karakter seperti Kristus. Jangan kayak mama.
Mama tukang dugem, mama narkoba, mama bla bla bla. Kalian harus takut akan Tuhan. Tapi ini orang tua masih jatuh dalam dosa. Ngerokok iya, narkoba iya. Terus Anda nasihatin anak, kira-kira anakmu taat gitu? Anak itu tuh nyontoh orang tuanya. Kalau orang tua tidak mendisiplinkan diri di dalam doa, pujian, penyembahan, jangan pernah menuntut anak hidup benar. Kitanya sendiri loh. Anak itu berkat loh, saudara. Keluarga itu berkat loh. Kalau kita minta keluarga, kita orang menikah. Kalau kemudian dapat pasangan, itu berkat. Kemudian minta lagi anak, itu berkat. Kalau kita nggak bisa bertanggung jawab atas berkat itu, itulah kenapa keluarga banyak mengalami kehancuran. Karena nggak ada yang tanggung jawab. Menabur tiap hari. Dikatakan apa? Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-hentinya menabur. Taburlah doa, pujian, penyembahan. Baca firman Tuhan terus-menerus. Baca. Keluargamu akan aman. Bisnis usahamu, pekerjaanmu akan aman. Hidupmu akan benar terus di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, Bu, orang kalau kayak begini terus apa nggak melakukan dosa? Kalaupun jatuh dalam dosa, dia cepet-cepet minta ampun sama Tuhan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Taburlah apa yang baik. Jangan kita terima berkat, udahlah lupa. Terlena dengan semuanya itu. Jangan ya. Ayo kita berubah di hadapan Tuhan. Hari-hari ini fokus kepada Tuhan. Kembali kepada kasih-Nya Tuhan. Cintai Tuhan. Percuma saudara, kita datang kepada Tuhan kalau kita nggak cinta sama Tuhan. Nggak bisa. Kita nggak bisa bilang, aku cinta Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus, tapi membenci pasangan. Aku mengasihi Engkau Yesus, tapi nggak bisa mengampuni. Nggak bisa. Aku mengasihi Engkau Yesus, tapi Engkau nggak pelayanan. Nggak bisa. Orang kalau mencintai Tuhan, dia mengasihi orang lain. Saya belajar sampai hari ini. Belajar mengampuni, belajar mengasihi, belajar memberi dalam kekurangan, belajar memberikan korban. Tuhan katakan apa tadi di ayat yang ke-20? Ke-21. Tuhan mencium persembahan yang harum. Engkau diperlakukan orang kayak apapun, engkau tetap bisa mengucap syukur. Engkau menjaga mulutmu, engkau nggak ngutuk. Hidup jangan di bawah kutuk, saudara. Ngutukin orang. Kapan hari saya melakukan pelayanan pelepasan, ada seorang ibu, ya, dia itu main okultisme, dia main dukun gitu ya. Dia suka ngutukin orang. Orang tuh kalau main dukun, mesti hidupmu kasar. Dukun itu tuh ya, kalau kita tuh main-main kayak begitu, tiga hal ini pasti terjadi. Kasar, kemudian jatuh dalam dosa seks, yang ketiga kemiskinan. Siapapun yang suka main dukun, tiga hal ini pasti terjadi. Kasar, perilakunya jadi kasar, miskin, yang ketiga free sex. Hati-hati saudara. Jangan main-main sama dukun. Dikit-dikit pergi ke dukun, dikit-dikit pergi ke dukun. Tiga hal ini akan ada dalam rumahmu. Saya tahu saudara yang live ini ada yang kayak gini. Bertobat. Jangan ciptakan kutuk dalam keluargamu. Tiga hal ini akan terjadi dalammu kalau engkau nggak bertobat mulai pagi hari ini. Saya tahu Anda ada yang live ini yang kayak gitu. Tuhan ingatkan itu. Buat keputusan bertobat.
Kalau pengen hidupmu diselamatkan oleh Tuhan, bertobat. Tapi Bu, saya sudah enggak lagi Bu. Saya sudah buang Bu itu jimat-jimat. Tetap. Sekalipun jimatnya udah mbak buang, sekalipun itunya enggak mbak buang, kalau Anda enggak pelepasan, Anda tetap ada di situ. Jimat itu cuma barang, saudara. Roh jahatnya itu tuh enggak ada di barang itu. Roh jahatnya masuk dalam kehidupanmu secara pribadi. Anda harus bertobat sungguh-sungguh, lakukan pelayanan pelepasan. Sebab kalau enggak itu akan terus ada. Pelepasan terlebih dahulu. Amin. Ya, sudah tahu ya? Bagaimana caranya kita berdoa di hadapan Tuhan? Standar kekudusan itu penting. Ya, hidup tidak dalam dosa terus-menerus. Belajar nabur, saudara. Nabur itu tuh jangan nunggu kaya. Anda salah besar kalau nabur itu nunggu kaya. Naburlah setiap hari. Dalam doa, dalam pujian penyembahan. Baca firman Tuhan, bantulah orang miskin. Bantulah orang-orang yang berkekurangan. Hidup Anda pasti akan diubahkan. Mindset tentang aku aja kurang, apalagi memberkati orang lain. Ini mindset salah tentang berkat. Ayo, bawa korban yang harum di hadapan Tuhan. Jangan jadi tukang minta-minta terus. Belajar memberkati di hadapan Tuhan. Ya? Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lagi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Siapkan minyak urapannya, saudara. Sudah? Hari ini kita akan memberkati rumah kita. Oh ya, di awal bulan, saya selalu ada khotbah yang minta setelah selesai khotbah, sediakan minyak urapan. Tapi ternyata banyak jemaat yang nggak menyiapkan minyak urapan, bahkan nggak punya. Anda rugi besar, saudara. Beli, saudara, minyak urapan beli. Siapkan. Anda harus bisa memberkati rumah. Penting sekali memberkati rumah, saudara. Jangan enggak punya. Kalau saya bilang, ayo siapkan minyak urapan. Beli. Supaya waktu kita lagi memberkati bersama-sama kayak begini, Anda udah bisa sendiri. Ya? Anda yang enggak punya, jangan diam aja. Tiap bulan itu selalu kita ada minyak urapan. Beli, saudara ya. Beli. Harus beli. Supaya Anda itu sudah bisa menggunakan minyak urapan. Ini banyak sekali yang ikut saya saat teduh pagi. Kalau pas lagi saya konseling, saya tanya, punya minyak urapan enggak? Enggak. Padahal orang itu tuh suka sekali ikut saat teduh saya. Tapi tetap aja enggak pernah minyak urapan. Bayar harga beli minyak urapan. Ya, harus punya minyak urapan. Yang sudah bawa minyak urapan, ayo angkat tanganmu sama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di hadapan kami sudah ada minyak urapan. Tuhan, biarlah Engkau mengurapi minyak urapan kami ini sebagai simbol darah Kristus. Rumah kami, keluarga kami, binatang peliharaan kami, bisnis usaha kami, anak-anak kami, seluruh keluarga kami diberkati Tuhan. Ada pengurapan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Bahkan Mazmur 91, senantiasa covering kami ya Tuhan.
menjaga hidup kami, menjauhkan kami dari orang-orang jahat, bahkan serangan-serangan iblis. Berkati minyak urapan ini ya Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan dahsyat. Bahkan di keluarga kami kalau ada yang sakit, kami akan olesi itu di orang yang sedang sakit. Kami percaya ada kesembuhan daripadamu. Ada pemulihan daripadamu. Gorapa syekir dari pekinaya kanaya raba. Gorala raba ya syakara raba takara raba. Oh ya takana ya raba ya syakara raba. Tuhan, kami berdoa. Waktu kami mengurapi rumah kami percaya ada pemulihan keluarga. Kami percaya ada pemulihan keuangan. Kami percaya ada pemulihan bisnis usaha. Kami percaya kepadamu Tuhan. Ada pemulihan daripada Engkau. Kesehatan, kekuatan, bahkan termasuk anak-anak kami. Diberkati minyak urapan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Sekarang waktunya ngelesin semua pintu dari pagar depan ya, saudara ya. Dari pagar depan, semua pintu, semua jendela, sambil nyanyi, saudara. Ayo kita sama-sama lagunya satu ya. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Gitu ya. Kita olesi sama-sama lagunya yang sama ya, supaya kita bisa unity. Ya, ayo sebelum kita ngolesin rumah, terima berkat dulu ya. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita pagi hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.